Halo Sobat SauDC, kembali lagi di acara SauDC Talks episode 7. Nah, kenalin aku Gita yang akan menemani kalian selama beberapa waktu ke depan. Tapi kali ini aku nggak sendiri nih, aku kedatangan narasumber yang super duper keren, Mbak Awol. Boleh banget dong Mbak, kenalin diri ke teman-teman di rumah. Halo semuanya, nama aku Aulia. Aku jurusan Bahasa dan Sastra Indonesia angkatan 2022 di FIB UGM. Nah, boleh dong Mbak ceritain gimana proses awal pendaftaran Mbak Awol masuk di UGM dan kenapa Mbak Awol milih jurusan Sastra Indonesia? Proses awal aku masuk di UGM itu dari mulai sesi pendaftaran di situsnya UGM itu kan ada captcha ya. Iya. Nah itu yang aku sulit banget sih di captcha itu. Bahkan waktu pas pendaftaran tuh aku dibantu sama adik kelas aku yang satu kos sama aku. Dan di situ aku kalau mau akses situsnya tuh nunggu dia pulang sekolah dulu. Kan dia masih sekolah kan, sedangkan dia aku udah selesai lah, udah lulus gitu kan. Udah tinggal daftar kuliah. Nah aku kalau mau kalau mau buka situsnya UGM tuh harus nunggu adik kelas gue dulu pulang sekolah. Ya banyak juga sih tragedi ada dalam tahap-tahap pendaftaran tertentu. Ya susahnya ya ketika dia lagi pulang ke rumah gitu kan, susah banget tahu gimana ya buat buka situs UGM. Sedangkan saat saat itu udah harus misal ngisi formulir yang lain lah gitu misalnya. Itu sih sulitnya. Habis itu kan ini kan ujian aku waktu itu di chat sama nggak tahu ya dari pihak mana itu. Terus habis itu ya ada dia ngechat aku, ini KRC ketua UGM kemarin. Nah itu ngechat aku katanya, halo ini aku Ecel bla 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 bla, nanti aku yang bakal dampingin kamu ujian gitu. Ada terus akhirnya ngobrol, terus dia nanya, nanti kamu mau tengok nggak uanannya gitu. Ya udah aku tengok, didampingin sama KRC juga, tengok ruangan, bukan tengok ruangannya sih, tapi yang di tempatnya nggak tahu ya, waktu itu cuma dateng doang, di briefing sama KRC-nya. Habis itu ya udah hari Senin, aku waktu itu jadwal hari Senin ujian. Nah didampingin sama KRC. Nah di situ ya tambah keteteran lagi sih, soalnya pas aku ujian itu kan ya namanya juga dikasih ada waktu, dan waktunya itu tuh berjalan terus, sedangkan soalnya tuh nggak cukup lah kalau untuk dibacakan hanya sekitar 5 menit. Ya misalnya hanya sekitar 1 menit 2 menit tuh dibacakan nggak cukup gitu kan, karena kan soalnya panjang ya, bukan panjangnya sih, lebih ke gambar sih, lebih ke gambar. Nah disitu kan yang membacain kan kayak ya udah berusaha secepat mungkin ngebacainnya, tapi akunya ya maksudnya kalau orang dibacain secepat itu pasti Mencoba mengulangi lagi ya. iya bagaimana bisa paham langsung sih gitu kan. Aku juga nggak paham jadinya kan, karena dibacain secepat itu kan, kejar waktu. Ya udah akhirnya berdoa jawab aja gitu, tapi ya tetap sih maksudnya banyak yang aku jawab bisa juga gitu, walaupun dibacain cepet aku ada yang bisa juga gitu. Cuma kan ketika mungkin kayak hitung-hitungan gitu kan, kalau dibacain cepet apalagi harus jawab cepet juga kan, ya susah juga. Terus udah gitu kan waktu cuma berapa menit, terus soalnya banyak banget. Nah ya udah
misal soalnya berapa sih, kalau nggak salah 60 atau berapa gitu. Nah itu ada yang dapat jawab sampai 10 soal dapat jawab. Karena ya udah waktunya udah habis. Soalnya kan enak sendiri gitu kan, terus nanti ke soal berikutnya kayak gitu ya udahlah. Misalnya aja. Oh, berarti dari selama proses pendaftaran, setelah pendaftaran itu sampai UM-nya itu dibantu dari pihak. Nah, boleh dong Mbak rating seberapa membantu pertolongan yang dari UKM ini waktu UN CGT UGM itu. Tinggi 99 lah ya. Soalnya benar-benar membantu banget lah. Aku juga nggak expert lah kalau wah ternyata bisa dari teman-teman UKM ini ngebantunya bisa sampai seperti itu gitu loh, sampai mendampingi banget, memaksimalkan banget gitu. Oke. Nah, ini sedikit cerita dari Mbak Aul terkait dengan proses pendaftaran, mulai dari pendaftaran sampai ke UM-CBT UGM. Terus kita bakal masuk ke dunia perkuliahannya. Oke, ngomong-ngomong alasannya milih sastra Indonesia di UGM ini kenapa? Apa ya? Ya suka nulis sih. Cuman ternyata pas di sastra Indonesia ya bukan tentang dunia kepenulisan aja, tapi ya banyak hal yang aku dapat juga gitu kan, tentang kebahasaan, tentang percakapan kita sehari-hari gitu kan dengan lawan bicara kita, tentang fenomena kebahasaan yang ada gitu kan, ya aku pelajarin di situ. Tapi ya seru sih gitu, walaupun aku awalnya tahunya ya sastra Indonesia ya tentang nulis aja, tentang nulis puisi, tentang nulis novel, tentang nulis misalnya ya kayak gitu-gitu aja sih, karena suka nulis sih awalnya. Oke. Nah, ini tadi adalah alasannya Aul kenapa dia milih sastra Indonesia di UGM. Terus sekarang kita bakal lanjut ke pertanyaan soal kehidupan akademiknya Aul selama kuliah di UGM dari semester 1 sampai semester 4 sekarang. Nah, gimana sih kehidupan perkuliahannya Aul sejauh ini? Apakah lancar atau ada kendala waktu ikut mata kuliah gitu, waktu kuliah? Alhamdulillah lancar, dan dosen-dosen juga berbaik sih, ibarat baik-baik semuanya. Dan kalau aku minta ujian diketik di laptop gitu misalnya, dan ibu dosen ingin kan gitu, terus aku minta soal dalam bentuk file gitu dikasih. Nggak ada ya sampai saat ini, nggak ada sih kesulitan yang berarti, maksudnya yang benar-benar aku nggak bisa gitu, nggak ada sih. Oke, semuanya bisa diatasi sih ya, maksudnya mungkin dengan aku minta bantuan kepada teman-teman UKM juga gitu kan, akhirnya ya tugas-tugasku, masalah di akademik ya terbantu gitu. Baik, terus gimana sih pengalaman Aul dalam mengakses fasilitas akademik kayak ruang kuliah, terus perpustakaan atau laboratorium kalau ada gitu? Aku kalau waktu kuliah biasanya sama Bapak security sih, security dari IB. Beliau sudah mau menemani aku, mengantarkan aku ke kelas. Terus teman-teman yang satu angkatan aku, satu kelas aku, mereka juga kalau ketemu gitu aku baru turun dari ojek gitu kan misalnya, betul mereka langsung Aul sama aku aja gitu. Ya kalau memang pas nggak ketemu sama temennya nggak apa-apa, sama temen ya dia sama security. Oke, berarti teman-temannya Aul ini suportif banget ya. Nah, terus kayak ada nggak sih fasilitas di FIB ya, berarti di FIB ini yang menurut Aul kurang ramah disabilitas? Entah itu dari toiletnya atau dari bidang miring. Kalau bidang sih jalanan ada,
untuk kuliah juga sekarang kan di FIB itu di gedung Subondo kan berarti udah ada ya akses. Kalau untuk teman-teman netra ya udah akses banget sih, udah ada suaranya, jadi dia kayak kasih tahu ini itu di lantai berapa gitu. Terus tombol-tombolnya juga udah braille. Itu sih udah mantap lah gitu kalau menurut aku. Cuma mungkin yang ini masih jalannya tunanetra aja ya, jalannya teman-teman netra yang pengen di blok itu kurangin dari sekitar UGM mungkin. Cuma di FIB kurang ya, maksudnya bukan cuma di FIB sih ya, ada di beberapa fakultas juga kan mungkin ada juga gitu, karena ada teman netra yang lain juga kan ya apa ya, sulit untuk mengakses jalanannya di luar gitu. Nah, kalau boleh tahu, apa sih tantangan terbesar yang dihadapi Aul selama proses perkuliahan sebagai mahasiswa penyandang disabilitas? Kesulitan terbesar sih belum ada ya, nggak ada sih. Kalau untuk sampai saat ini nggak ada, karena ya itu alhamdulillah orang-orang yang ada di sekitar aku ya, dan ya aku minta tolong gitu langsung dibantu gitu. Tapi ya mesti kalau aku bener-bener aku nggak bisa ya itu aku minta tolong. Tapi kalau aku masih bisa ya aku usaha sendiri. Nah, itu sedikit cerita dari Aul tentang pengalaman selama menjalani perkuliahan di UGM. Nah, nggak kerasa nih kita udah sampai di penghujung acara. Sebenarnya masih banyak banget hal-hal menarik yang ingin aku ulik lebih dalam lagi dari Aul tentang dunia perkuliahan. Tapi karena durasinya yang nggak memungkinkan, jadi kita cukupkan sampai di sini. Tapi aku ada satu pertanyaan terakhir untuk Aul tentang ada nggak sih saran atau masukan buat adik-adik yang ingin masuk ke UGM khususnya penyandang disabilitas? Saran dan masukan. Saran dan masukannya ya tetap semangat. Dan sekarang UGM udah enak kok sih, walaupun tetap masih pakai captcha sih. Tapi sekarang dia ada maksudnya ada fitur audio memudahkan banget tuh, yang udah akses lah. Dan apa ya, dimana ada fitur audio itu kan biar mungkin adik-adik yang mau masuk kan biar nggak kesulitan lagi untuk mengakses captcha kalau harus mendaftar di UE. Dan cerita-cerita kalian ya, kalau kalian sih masuk di UGM ini benar-benar ambil jurusan yang kalian inginkan gitu. Sekarang udah dipermudah banget kok, jadi jangan ragu dan jangan takut itu sih. Oke, keren banget nih statement dari Mbak Aul. Tepuk tangan semuanya. Nah, jadi buat adik-adik di sana calon mahasiswa baru, khususnya penyandang disabilitas, jangan ragu, jangan takut. Pokoknya raih cita-cita kalian setinggi mungkin, karena keterbatasan kalian itu sama sekali nggak menghalangi kalian untuk terus berprestasi dan menggapai mimpi kalian. Oke, terima kasih Mbak Aul udah mau nemenin aku dan mau ditanya-tanya.